بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يستحب أن يضيف بحمده قال الرافعي استحبه بعضهم قال النووي استحبه al-aktsarun. Apakah diistihbabkan, disunnahkan membaca subhanallah wa bihamdihi? Iya, itu disunnahkan sebagaimana disampaikan oleh Imam Rafi'i, dan juga Imam Nawawi menyatakan, mayoritas menyatakan itu mustahab. Yang berikutnya wawad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julus, meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk, sebagaimana biasa yang kita lakukan ya. Yabsutul yusra wa yaqbidu al-yumna illa musabbaha fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Ini pada saat duduk di usai sujud, kita disunahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas paha. Yabsutul yusra, yang tangan melepas genggaman, sementara wayak begitu al-yumna, dan disunahkan menggenggam kalau yang kanan. Ilal musabbihah, kecuali telunjuk nanti fa innahu yusiru biha mutasyahidan, pada saat tasyahud mengisyaratkan, kemudian menggerakkan musabbihah, telunjuk, yushiru biha mutasyahidan, sebagai isyarat pada saat tasyahud. Jadi pada saat asyhadu alla ilaha illallah itu menunjukkan satu tauhid di situ, tasyahud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil julusil awal wa tsani yustahabbu lil musalli ayyadu ayadahu fihima ala fakhdaihi yabsutul yusra bihaitsu yusabitu ru'usaha ar-rukbah wa yaqbidu minal yumna al-khinsir wal binsir wal wusta wal ibham wa yursilul musabbihah. Rawahu Ibnu Umar. Praktek yang kita lakukan didasarkan kepada hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa summiyatil musabbihah li'annaha tunazzihu Rabb subhanahu idz tasbih at-tanzih. Kenapa dinamakan musabbihah? Pada saat kita tasyahud, li'annaha, karena sesungguhnya pada saat tasbih tadi tunazzihur Rabb, mensucikan Tuhan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Idz tasbih, pengertian tasbih adalah tanzih, pensucian. Wa yarfa'uha inda qawlihi illallah, dan mengangkat secara tegak ketika kita nyampe pada ucapan illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tegaklah jari kita. Li'annahu, karena sesungguhnya isyaratun ila tauhid, itu sebagai isyarat tauhid. Jadi itu juga tak ngarang, ada ilmunya, kira-kira begitu ya. Enggak kreasi ya. Pada saat kita sholat, kemudian pada saat tasyahud sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, tegaklah jari telunjuk kita sebagai isyarat tauhid. Fa yajma'u fi dzalika bainal qawli wal fi'li, kemudian terkumpullah di situ antara komitmen lisan kemudian diekspresikan dengan gerakan. Wa yustahab, apa hukumnya itu? Mustahab. Jangan sampai kemudian hanya karena hal yang kecil kemudian jadi perdebatan, kemudian jadi percekcokan, pertikaian, perpecahan. Nah, ini kan kadang orang iseng aja ini antara yang gerakan tangan dan yang nggak gerakin tangan, akhirnya bikin masjid baru hanya gara-gara
Ini sholat yang gerakin tangan, ini sholat yang nggak gerakin tangan. Atau sama-sama gerakin tangan, ada yang tetap, ada yang muter-muter. Jadi ada dasarnya semuanya. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena yang mustahab, hanya karena yang hayat, bahkan jadi hayat itu sholat. Ada grade-nya rukun yang akan mempengaruhi sah apa enggaknya sholat. Ada yang aparat yang sangat dianjurkan. Kalau ternyata kelewat, lupa, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ada yang hayat. Kalau kita lupa, ya sudah. Kalau enggak kita lakukan dengan sengaja, ya nggak batal. Itu maknanya. Ya, kadang kita hal yang remeh seperti ini jadi isu besar, sementara orang nggak sholat itu nggak didekati. Nah, jadi padahal yang nggak sholat itu yang tugas dakwah kita untuk mengingatkan, untuk membimbing dan juga menyadarkan. Ada sholat pakai celana pendek misalnya, boleh nggak? Ya kalau celana pendeknya di dalam kemudian dirangkepin sarung ya boleh. Tapi kalau celana pendek kemudian nggak nutup aurat ya nggak boleh. Karena itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Menutup aurat itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau dia tidak ada syarat sah, dia menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi syarat sahnya. Yang berikutnya, li'annahu isyaratan ila tauhid fa yajma'u fi dzalika bainal qawli wal fi'li. Terkumpul antara aktivitas lisan dengan aktivitas gerakan. Wa yustahabbu ayyamiluha qalilan inda raf'iha, dan disunahkan untuk memiringkan sedikit ketika mengangkat. Jadi jangan terlalu ke atas juga. Memiring itu miring ke bawah maksudnya. Jadi enggak terlalu ke atas. Wa fihi hadis, dan di dalam aturan ini dijelaskan di dalam hadis rawahu Ibnu Hibban radhiyallahu anhu wa shahahahu. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, tapi di sini dijelaskan wala yuharrikuha li'adami wurudihi, dan tidak menggerak-gerakkan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu enggak ada pergerakan li'adami wurudihi, karena tidak ada contoh yang sampai kepada kita riwayat yang sahih yang menyatakan pergerakan tangan pada saat kita tasyahud. Waqila, nah ini ada yang memberikan pandangan waqila, dan ada yang berpendapat yustahabbu tahrimuha, diistihbabkan juga menggerakkan. Wa fihi ma haditsani sahihani qalahu al-Baihaqi. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi wa fi wajhin annahu haramun mubtilun lis-shalah. Nah, tetapi dalam pandangan yang lain ada yang menyatakan bahkan kalau berlebihan bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena dianggap sebagai iksarul harakah, gerakan yang banyak. Karena salah satu yang membatalkan sholat adalah pergerakan yang banyak. Misalnya kita ribut aja, tangan kita mengganggu konsentrasi, itu bisa batal karena ada pergerakan yang berlebih, yang banyak, atau pukul-pukul semua, kaki nendang kanan kiri, itu bisa membatalkan sholat. Karena salah satu hal yang membatalkan sholat adalah kasratu al-harakat. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, kemudian duduk iftirash di dalam seluruh duduknya. Wat tawarruk fil jalsah al-akhirah, dan tawarruk, duduk tawarruk di duduk yang terakhir. Wat taslimatus tsaniyah
dan salam yang kedua. Duduk iftirosh di seluruh duduknya sebagaimana yang juga kita praktekkan. Duduk iftirosh itu adalah duduk yang kita menduduki kaki kiri, posisi yang seperti kita praktekkan ya. Kalau kita contohkan ya seperti ini ya, posisi kaki ini namanya duduk iftirosh. Ya setidaknya kita faham namanya duduknya, sekalipun keseharian sudah kita lakukan. Nah, khusus untuk tahiyat akhir itu posisi duduk tawarruk. Jadi pantat kita duduk di lantai, sementara kaki yang kiri nyelonjor ke sampingnya sehingga posisi menjadi lebih enak. Ini semua adalah hayat ya. Hayat. Bagi yang nggak mampu atau sulit ya nggak usah dipaksakan. Begitu duduk itu nggak kuat lagi berdiri. Gitu. Nah, ini model sholat, pelaksanaan sholat lengkap duduk iftirosh dan juga duduk tawarruk sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ustaz, kalau di Mekah itu kok nggak seperti itu, di Madinah nggak seperti itu. Benar. Ada beberapa contoh yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini masuk kategori hayat, bukan kategori rukun, gitu. Bukan kategori rukun yang harus ada, tetapi ini tata cara pelaksanaan yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini dijelaskan, iklam ketahuilah, annahu sesungguhnya la yata'ayyanu fi shalah, tidak secara spesifik di dalam sholat julusun, tata cara duduknya. Bal kaifa qa'adal musalli jaza, bahkan bagaimana duduknya itu boleh, asal nggak nongkrong, itu nggak duduk tapi jongkok. Makanya ada toilet duduk, ada toilet jongkok. Duduk dan jongkok itu beda gitu. Perintahnya adalah duduk bukan jongkok gitu. Nah, tetapi duduknya gimana terserah, boleh saja. Jadi mau duduk dekro, duduk kaki kanan kiri, di samping sementara pantatnya di bawah, ya boleh aja. Pakai nendang apa enggak, pakai mancat atau enggak, prinsipnya boleh. Tetapi disunahkan untuk mancat itu bagian dari ijtihad untuk memperhadapkan seluruh anggota tubuh kita ke kiblat. Wahada ijma' sawa'un fi dzalika jalsah istirahah wal julus baina sajdataini wal julus li mutaba'atil imam. Ini adalah ijma', konsensus. Jadi bagaimana duduknya itu boleh, kira-kira begitu. Sawa'un, ada kalanya, sama saja fi dzalika dalam konteks ini jalsatul istirahah, duduk istirahat, wal julus baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud, wal julus li mutaba'atil imam, dan duduk untuk mengikuti imam. Na'am yusannu fi ghairil akhir ka julusit tasyahudil awal al-iftirash wa yajlisu ala ka'bi yasarihi ba'da farshiha. Ya, disunnahkan kecuali di duduk terakhir seperti tasyahud awal, yaitu duduk iftirash modelnya. Gimana duduk iftirash? Waya jadi su'ala ka'bi yasrahu ala yusrahu, kita duduk di atas mata kaki yang kiri, ba'da farshiha, setelah menjulurkannya. Wa yamshibu rijlahul yumna, dan memanjangkan kaki yang kanan, wa yaj'al atrafa asabihi lil qiblah,
dan menjadikan ujung jari-jarinya lil qiblah ke qiblat. Syukur-syukur bisa semua jari, syukur-syukur gitu. Kalau enggak ya minimal biasanya jempol kan yang paling gede ya. Apalagi orangnya gede, jempolnya gede, kakinya gede itu susah. Jadi minimal jempol. Syukur-syukur bisa semuanya, sekelingking-kelingkingnya. Tapi ya susah kalau sekelingking-kelingkingnya posisinya ada di atas. Wa fil akhir at-tawarruk wa mithlul iftirash, dan duduk waktu sholat rakaat terakhir yaitu duduk tawarruk seperti duduk iftirash, tetapi ada pengecualiannya model annahu yuhdi biwarokihi ilal ardi, mengelujurkan ke tanah, pantatnya duduk di atas bumi, atas tanah. Wa yaj'al yusrahu min jihati yumnahu wa hadil kaifiyah qad thabatat fis sahihaini. Tata cara ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dua sahihnya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa wajhul farqi bainal julusil akhir wa ghairihi, perbedaan duduk di duduk terakhir dan duduk yang tidak terakhir. Anal julusal awwal khafif, duduk yang pertama itu kan ringan, walil musolli ba'dahu harakah, dan musolli setelahnya ada pergerakan lagi, maka dibuat duduk yang ringan untuk manuvernya lebih mudah. Nah, kira-kira begitu, karena posisinya masih akan bergerak. Sementara di posisi duduk akhir itu duduk yang agak santai, istirahat, karena bacaannya relatif lebih lama, dan itu posisi terakhir, setelah itu nggak berdiri lagi. Nah, kalau posisi ngeprok itu kan enak memang, tapi kalau untuk bangkit lagi agak susah. Nah, itu salah satu hikmahnya. Fana sabah ayyakuna ala hay'atil mustawfis bi khilafil akhir falaisa ba'dahu amal. Berbeda dengan duduk yang terakhir, falaisa ba'dahu amal, tidak ada aktivitas setelahnya. Fana sabah ayyakuna ala hay'atil mustaqir. Wa'lam annal masbuk yajlisu muftarishan. Ketahuilah bahwa yang masbuk pada saat imam berada di rakaat terakhir